그러니까. 뭐가 이렇게 당당해! Kita lanjutkan review Under the Queen's Umbrella episode 10. Scene dibuka di kediaman Ratu yang mengundang Selir Huan. Ratu menanyakan, apakah Selir Huan mengenal Tabib Kwon, dan merekomendasikannya menjadi tabib mendiang putra mahkota. Selir Huan menyangkal bahwa ia merekomendasikannya. Kembali ke penjara, So Hamdok mengatakan bahwa denah untuk menyerang kerajaan telah dicuri, sehingga akan membuat mereka kesulitan menyerang kerajaan. Tabib Toji dan Tabib Kwon menyarankan agar ia mau menerima perintah raja untuk kembali ke istana agar dapat melancarkan aksi pemberontakannya. Kembali ke Ratu, yang mendapat laporan dari Dayang mengenai keberadaan Pangeran Muan. Ratu bergegas ke sana. Ratu sangat marah melihat Pangeran Muan tidur dengan pacarnya. Akhirnya, So Hamdok menerima perintah raja melalui surat dari Pangeran Uisong. Namun, dengan syarat, Pangeran Uisong harus membunuh Pangeran Giesong, karena Pangeran Giesong telah mengetahui rencana pemberontakannya. Pangeran Giesong memberitahu Pangeran Uisong bahwa So Hamdok adalah pengkhianat yang merencanakan pemberontakan. Namun, Pangeran Uisong tidak peduli. Ia hanya ingin segera menyelesaikan misinya agar bisa menjadi putra mahkota. Pangeran Uisong mengancam akan membunuhnya jika Pangeran Giesong menghalangi jalannya. Pangeran Giesong bertekad memberitahu raja terlebih dulu tentang pengkhianatan So Hamdok. Ia bergegas kembali ke istana. Pangeran Uisong menyuruh anak buahnya membawakan pesan ke kakeknya, agar ia segera membunuh Pangeran Giesong. Ratu memarahi Pangeran Muan habis-habisan. Ia sangat kecewa dengan kelakuan putranya itu. 이만큼도 Ratu menemui Chowol dan memintanya menghentikan perasaannya pada Pangeran Muan. Chowol berjanji akan menjauh, namun ia tidak bisa menghentikan perasaannya pada pangeran. 을 끊어내는 것은 약속드릴 수 없습니다. Saat di luar, Ratu memandang seorang ibu yang menimang anaknya. Ratu teringat, dulu ia pernah menolongnya saat dilempari batu warga, karena dituduh memfitnah bangsawan yang memperkosanya. Ratu menamparkan bangsawan itu. Pria itu marah, dan saat akan memukul kembali, datang orang kerajaan yang menjemput Ratu. Semua orang langsung sujud untuk hormat. Akhirnya pria itu juga meminta maaf kepada wanita yang telah diperkosanya. Ratu membawa wanita itu ke rumah singgah, tempat para wanita dan anak terlantar. Kemudian, Ratu teringat kenangannya saat tinggal di tempat itu, saat ia berbincang dengan temannya, yang ternyata adalah ibu dari Chowol. Pangeran Muan akhirnya mengundurkan diri dari kompetisi. Kembali ke Pangeran Bogum, ia mendapat informasi tentang Park Gyong-u dari ibunya. Namun, pangeran ragu untuk membukanya. Pangeran Bogum dan Pangeran Songnam kembali memperhatikan Park Gyong-u di pasar. Mereka terus menemukan kecurangan Park Gyong-u yang mengambil keuntungan banyak dari warganya. Pangeran berspekulasi bahwa Park Gyong-u melakukan tindakan penggelapan dana. Mereka pun segera kembali ke rumah dan menggeledah barang-barang Park Gyong-u untuk menemukan bukti kejahatannya. Setelah menemukan buku keluar masuk uang milik Park Gyong-u, Pangeran Songnam keluar dari ruangan. Namun sayang, ia ketahuan. Park Gyong-u mengusir mereka semua. Pangeran Songnam dan Pangeran Bogum sepakat untuk bekerja sama dan saling bertukar informasi yang didapat untuk mengungkap kejahatan Park Gyong-u. Di istana, Raja dan Ratu membahas tantangan terakhir dari kompetisi, yakni untuk meyakinkan para menteri. Kembali ke Park Gyong-u yang tengah menikmati makan bersama para warga, Pangeran Bogum dan Pangeran Songnam mendatanginya dan mengungkap semua yang telah dilakukannya. Park Gyong-u melakukan penggelapan dana dengan menggadaikan komisi dari penjualan warga. Ternyata, uang itu ia gunakan untuk membayar hutang warga, serta membuatkan mereka usaha berupa kedai, agar mereka bisa mandiri. Pangeran meyakinkan Park Gyong-u agar melakukan teori itu untuk masyarakat lebih luas, dan bersedia menerima perintah raja menjadi menteri ekonomi. Akhirnya, Park Gyong-u bersedia ikut ke istana. Scene beralih ke kepala Dewan Kerajaan, yang mengetahui isu bahwa Pangeran Songnam bukan anak raja. Ia berencana segera menyingkirkannya. Raja dan Ratu yang mendengar isu ini sangat marah. Ratu teringat memori saat Ibu Suri membawa pergi Pangeran Songnam kecil darinya. 내가 좋아한다고요, 선배님을요. Esoknya, Chunha mengungkapkan perasaannya pada pangeran. Pangeran Songnam juga mulai terpesona pada Chunha. Kemudian mereka berangkat untuk kembali ke istana. Pangeran Uisong juga berhasil membawa So Hamdok kembali ke istana.
Setelah kepala Dewan Kerajaan membaca surat Pangeran Uisong, ia segera mengirim orang untuk membunuh Pangeran Giesong. Pangeran Giesong dikejar dan digantung oleh anak buah kepala Dewan Kerajaan. Mereka membuat surat wasiat palsu agar terkesan pangeran mati karena bunuh diri. Selir Huan berencana akan mengungkap lukisan Pangeran Giesong saat menjadi wanita. Selir Huan menghadap raja dan mengatakan bahwa Pangeran Giesong tidak pantas menjadi putra mahkota karena ia memiliki kelainan. Raja menuju kediaman Selirko, dan Selir Huan meminta Selirko menunjukkan bukti lukisan Pangeran Giesong saat menjadi wanita. Tiba-tiba, ratu datang dan meminta lukisan Pangeran Giesong. Selir Huan langsung mengatakan sisi lain Pangeran Giesong kepada raja. Saat raja membuka lukisan itu, ternyata hanyalah lukisan biasa. Raja kesal dan memarahi Selir Huan. Ratu meminta izin raja untuk menghukum Selir Huan atas tuduhannya, dan raja mengizinkannya. Ternyata sebelumnya, Selirko telah mengaku kepada ratu bahwa ia telah membocorkan lukisan Pangeran Giesong saat menjadi wanita kepada Selir Huan. Kembali ke Pangeran Giesong, ia berhasil diselamatkan oleh anak buah ratu. Esoknya, setelah sadar, ratu memintanya mengundurkan diri dari kompetisi karena kepala Dewan Kerajaan dan Ibu Suri telah mengetahui sisi lain dirinya yang tentu akan membahayakannya. Sin beralih ke Pangeran Uisong yang berhasil membawa So Hamdok. Setelah raja memberikan So Hamdok jabatan Menteri Pertahanan, Pangeran Uisong tiba-tiba meminta raja mencabut perintahnya kembali, karena So Hamdok adalah pengkhianat yang akan memberontak. Raja memerintahkan So Hamdok dipenjara, dan ia memarahi Pangeran Uisong karena telah membawa pengkhianat di hadapannya. Tabib Toji dan Tabib Kwon mendengar kabar ditangkapnya So Hamdok. Mereka segera mengirim orang untuk memata-matai proses pengadilan So Hamdok. Tabib Toji khawatir jika So Hamdok membuka rahasia tentang rencana pemberontakan. Giliran Pangeran Bogum dan Pangeran Songnam yang menghadap raja bersama Park Gyong-u. Setelah memberikan jabatan Menteri Ekonomi, raja memuji keberhasilan Pangeran Songnam dan Pangeran Bogum. Ratu mengambilkan papan nama Pangeran Giesong, dan yang tersisa tinggal Pangeran Songnam, Uisong, dan Bogum yang lolos ke tahap akhir kompetisi. Ratu mengumpulkan para selir untuk memberitahu hukuman Selir Huan karena telah memfitnah Pangeran Giesong. Ia dihukum, diturunkan dari pangkatnya, dari yang semula selir junior tingkat 1 menjadi selir junior tingkat 4. Di luar, Selir Tai sudah menunggu Selir Huan untuk menghinanya. Selir Huan sangat marah akan penghinaan dari ratu. Pangeran Uisong datang dan menenangkannya. Selir Huan meminta Pangeran Uisong untuk berhasil menjadi putra mahkota. Dayang Sin balas dendam pada Dayang Nam karena dulu pernah menamparnya. Ratu menuduh Dayang Nam memalsukan surat wasiat Pangeran Giesong. Ibu Suri datang dan marah. Ratu mengungkap bahwa ia memang sengaja menuduh Ibu Suri atas kejahatan kepala Dewan Kerajaan, sebagai balasan karena Ibu Suri telah menyebarkan isu bahwa Pangeran Songnam bukan anak raja. Ibu Suri kalah telak pada episode ini. Beralih ke raja yang sedang rapat dengan para guru putra mahkota. Raja mengumumkan tahapan terakhir kompetisi yang akan dinilai oleh para siswa, dan bukan dinilai guru si Gangwon. Hal ini dilakukan agar hasilnya tidak akan terpengaruh oleh kepentingan politik. Mayoritas menteri menolaknya. Namun, kepala Dewan Kerajaan pasrah pada keputusan raja karena sebelumnya, raja telah mengancam dengan menunjukkan bukti kejahatannya yang telah menyewa bandit untuk merampok para pangeran saat kompetisi berlangsung. Sin beralih ke para siswa yang akan menjadi juri bagi putra mahkota. Mereka memasuki ruangan, kemudian ruangan itu dikunci agar mereka tidak dapat dipengaruhi pihak manapun. Dan, Sin pun berakhir. Siapakah yang berhasil menjadi putra mahkota? Kita tunggu full review episode 11 hari Minggu ya. Thanks for watching and subscribe.